Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Scale Up UMKM. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan memperlihatkan kegiatan produksi di workshop kami ya. Hari ini kita akan proses sablon DST pada rompi atau sejenis jaket. Dan jaket ini atau rompi ini material kainnya adalah sejenis kain parasit. Kita akan lihat hasilnya apakah sablon DST ini cocok dan bagus. Kita lihat prosesnya. Nah ini teman-teman, kita sudah siapkan printnya ini ya, sudah siapkan printnya. Nah ini untuk logo depan nanti. Nah ini kita juga sudah siapkan screennya, sudah kita cetak adruk. Nah ini teman-teman, saya tidak jelaskan tentang proses printnya ini ya. Ini menggunakan printer Epson L120. Detailnya teman-teman sudah lihat video-video kami sebelumnya. Tintanya juga tinta yang biasa kami pakai. Nanti kita akan proses yang ini dulu. Kita untuk yang logo kecil ini kita proses dengan meja rel. Tapi yang ini nanti kita akan proses dengan meja rotari. Intinya sama ya teman-teman. Karena yang meja rel nanti akan digunakan untuk sablon manual. Jadi kita akan proses ini dengan meja rotari ya, lebih praktis. Tapi intinya meja apapun asalkan bisa untuk memposisikan gambar dan screen, nggak ada masalah ya teman-teman. Semua bagus. Ini saya tunjukkan dulu. Nah ini teman-teman, ini sudah kita buat cetakannya. Satu lembar A4, kertas A4 ini dengan logo kurang lebih ini sekitar 10 cm. Nanti kita timpa dengan plastisol ini. Nah ini kita timpa, ini sudah pas ya cetakannya, karena ini kita sudah beri tanda di sini. Di bagian screen sudah ada plusnya, dan di kertas tadi juga ada plusnya. Kita sudah posisikan, nanti asalkan, nah ini di meja juga sudah kita sablon ya dengan tanda plus untuk memposisikan kertasnya, sehingga nanti kita pentokkan gini, stoppernya otomatis akan pas. Oke teman-teman, bisa diproses sama dia. Nah ini kita akan proses timpa plastisol ya teman-teman, dengan plastisol putih. Kadang ada yang bertanya tinta plastisolnya merek apa dan sebagainya. Kalau menurut kami sih merek apa aja bisa sih teman-teman. Yang penting kami sarankan adalah tinta plastisol putih. Karena apa? Karena tinta printer ini ya teman-teman, tinta printer yang kita gunakan ini tidak menggunakan tinta putih. Jadi putihnya nanti didapat dari sablon dasaran ini. Sablon dasaran menggunakan plastisol ini. Karena ini banyak pertanyaan juga ya tentang hal ini, bahwa itu apakah pakai tinta putih dan sebagainya. Jadi untuk proses DST, digital screen transfer, ini tinta putihnya dari tinta plastisol yang dikesut secara manual, bukan dari tinta printernya. Kalau dari tinta printernya langsung ada putihnya, itu namanya DTF ya teman-teman, atau digital transfer film. Hampir sama tapi sedikit beda prosesnya. Nah ini teman-teman, ini sudah kita proses blok putih ya, kita blok sesuai pola desainnya. Jadi nanti tidak perlu cutting ya, langsung menempel sesuai desainnya. Oke, underbag putih sudah. Kita akan keringkan dulu sebentar dengan hot gun sambil saya jelaskan ini ya teman-teman. Sambil saya jelaskan tentang DST, karena memang masih banyak pertanyaan yang masuk ya teman-teman. Teman-teman kalau mau lihat video-video seputar DST, ada pertanyaan lain ya, atau mungkin yang belum lihat video-video sebelumnya, bisa lihat di channel kami ini, channel Scale Up UMKM. Kemudian teman-teman masuk ke playlist sablon DST. Misalnya kami sudah bahas tentang caranya, bahannya dan sebagainya. Ini teman-teman saya jelaskan untuk proses kali ini. Untuk DST kan kita bisa menggunakan adhesif bubuk atau tepung atau adhesif gel ini teman-teman. Kalau kita ini adhesif gel ya yang saya pegang ini. Ini sebenarnya fungsinya sama. Fungsinya sama. Cuman ini teman-teman, untuk kekuatannya menurut saya, kekuatan daya rekatnya masih kuat adhesif tepung atau bubuk ya. Karena kalau ini sepertinya ini
seperti tinta plastik, kemudian ada serbuknya gitu. Kenapa kita pakai adhesive gel? Karena untuk mendapatkan untuk proses yang lebih praktis ya teman. Dan nah ini yang penting, untuk adhesive gel ini menurut kami untuk di kain jenis katun kurang begitu kuat. Tapi untuk di kain-kain seperti polister, kemudian nanti akan kita coba ini di kain parasit, berdasarkan prediksi kami ini hasilnya juga akan kuat. Tapi kalau adhesif ini, adhesif gel di kain katun, pengalaman kami kurang begitu kuat daya rekatnya. Nanti kita proses underbase, itu masih flysol putih ya Mas ya. Masih underbase flysol, kita akan geset, timpa lagi dengan adhesif gelnya. Nah ini screennya kita bersihkan dulu menggunakan screen yang sama ya teman. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan bisa melalui kolom komentar ya, atau lihat-lihat video kami sebelumnya, kita sudah banyak bahas tentang sablon DST. Ada juga yang bertanya ini teman-teman, kertas yang digunakan apa, kemudian tintanya apakah tinta biasa. Nah ini kami jelaskan, ini untuk kertas ini namanya kertas sublim ya teman-teman. Apakah bisa menggunakan kertas HVS biasa? Kita sudah coba pada video sebelumnya juga. Kertas HVS biasa nanti gambarnya kurang optimal hasilnya, atau kertasnya yang ikut nempel di plastisolnya. Kalau kertas sublim ini, karena kertas sublim itu ini teman-teman, seperti ada lapisannya ini. Ini misalkan teman-teman basahi dengan air, seperti ada licin-licinnya ya lapisannya ini. Ini yang membuat nanti efek sublimnya maksimal, mungkin seperti itu. Nah ini adhesive gelnya ya Mas ya. Iya. Oke teman-teman, ini kita sudah sudah berikan adhesive gelnya di sini. Kita akan timpa di atas plastisol putihnya tadi. Ada yang juga bertanya, screennya ini menggunakan screen T berapa gitu ya. Untuk sablon DST, karena ini kan ada serbuknya teman-teman, ada serbuk lembut sekali di dalam adhesifnya ini. Kita menyarankan menggunakan screen jenis T55 biar serbuknya juga ikut turun ya, ikut turun menempel di permukaan sablonannya. Oke, adhesifnya cukup, sekali saja sudah cukup ya teman-teman. Seharusnya sudah menempel adhesifnya. Kita hotgun sekilas. Nah ini ada juga pertanyaan ini teman-teman, ada yang bertanya apakah perlu dikeringkan dulu adhesifnya ini. Bisa teman-teman, jadi teman bisa keringkan menggunakan atau lumerkan ya, lumerkan adhesifnya bisa. Ada yang menggunakan touring, ada yang menggunakan hotgun ini. Ada juga yang menggunakan oven. Tapi sebenarnya kalau kami sendiri ya, pengalaman kami, asalkan langsung diproses pada kain, itu nanti bisa dipres langsung. Nanti adhesifnya akan langsung nempel dan pastinya kering dari press itu, dari dipres itu nanti adhesifnya akan nempel dan pastinya akan kuat dari hasil press tadi. Tapi misalkan nggak langsung dipakai, misalkan dipotongnya dulu kemudian disimpan dulu, ini bisa dikeringkan, karena kalau nggak nanti kena gini nempel ya teman, mengenai tangan, mengenai benda-benda yang mengenai karena sifatnya belum kering, belum dipres kan, nanti bisa mengenai benda-benda yang tersentuh. Tapi kalau langsung dipres, kita nggak perlu keringkan sempurna, menurut kami sih tidak apa-apa ya. Tidak perlu dikeringkan sempurna, yang penting cukup saja. Nanti kita langsung proses di kainnya. Oke teman-teman, kita akan proses di
rompi ini berbahan parasit. Semoga hasilnya bagus. Oke teman-teman, ini kita potongin satu-satu ya logonya. Ini yang sudah kita akan proses press. Kita atur dulu suhu pressnya. Nah ini teman-teman, kalau untuk bahan-bahan tertentu kan teman-teman perlu perhatikan ya, kalau saat proses press ini tidak semua jenis kain itu tahan terhadap panas. Kalau kita tahu kalau jenis katun mungkin tahan ya teman, mau 200 derajat juga oke aja kalau bahan katun. Tapi bahan-bahan tertentu harus kita uji dulu teman-teman. Untuk kain parasit kemarin ini kita coba press. Efektifnya kita biar hasilnya kainnya tetap halus ya, tidak susut dan sebagainya. Kita kemarin press pada suhu 150 derajat. Kita tunggu dulu sampai 150 derajat. Oke teman-teman, di sini suhunya kurang lebih sudah 150 derajat ya. Kita akan mulai press ini teman-teman. Kita sudah posisikan rompinya berbahan parasit. Parasit apa parasut ya? Parasut. Parasut itu ngene. Googling sih. Oke teman-teman, di sini sudah menunjukkan suhunya 150 derajat kurang lebih. Kita akan press pada suhu tersebut dan waktunya kurang lebih 20 detik ya teman-teman. Ini yang DSC tadi sudah kita proses ya, ini kita akan press pada kain parasut. Kita posisikan. Oke, kita akan proses. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Seperti biasa, karena kita menggunakan kertas sublim, melepasnya kita basahi dulu ya. Kita basahi dengan air biasa. Kita tunggu sampai kertasnya lembab, kurang lebih 1 menit. Oke, kita akan lepas pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, menempel baik teman-teman. Ini masih ada sisa kertasnya, kita bisa lepas pelan-pelan. Oke, hasilnya cukup bagus. Kita lihat di tempat cerah ya. Di tempat terang kita lihat. Oke teman-teman, sangat bagus daya rekatnya, warnanya juga cerah ya. Kita coba pakai kuku, tidak rusak teman-teman. Ini karena underbase-nya plastisol saya kira cukup kuat. Yang penting kalau DST dengan underbase plastisol ini jangan disetrika langsung ya, karena kalau disetrika langsung akan rusak. Oke, hasilnya cukup memuaskan teman-teman. DST kesimpulannya cocok ya di kain parasut. Kita akan proses yang lain, ini masih beberapa yang kita akan proses, dan juga nanti yang belakang kita akan proses gambar yang besar. Oke teman-teman, untuk video kali ini sampai sini dulu. Kita bersambung ke video selanjutnya. Selanjutnya ini teman-teman saya akan tunjukkan proses afdruk ya.
afdruk screen. Nah, ini sudah saya siapkan afdruk screen untuk DST khususnya, atau bisa juga untuk manual. Sebenarnya caranya sama, cuman yang akan kita tunjukkan nanti adalah afdruk untuk sablon DST. Kita akan tunjukkan, tapi kita buat video khusus ya teman-teman sih, agar nggak terlalu panjang. Kita akan rekam khusus cara afdruk untuk sablon DST. Oke teman-teman, ini dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sepertinya sudah cukup lembab kertasnya. Kita lepas pelan-pelan ya. Oke, cukup bagus teman-teman, hasilnya sangat jelas, dan daya rekatnya juga bagus ya, di kain berbahan parasut, kain parasut untuk DST ini. Oke teman-teman, sangat recommended ya, sablon DST pada kain parasut.